Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut lagi di pembelajaran Master Camp. Kemarin kita ada kesalahan gambar ya, mestinya gambarnya itu dia di sini 18 tapi dia 17 kemarin ya. Kita betulkan, dipastikan posisinya level yang aktif ini sama ya, dipilih di sini aja, nanti akan lebih aman. Jadi misalnya 2 ya 2, kalau level 1 ya 1, kemudian di uncheck untuk yang nggak diperlukan. Oke, kita pilih dari Xform Translate, kemudian ini kita angkat 1 karena ukurannya kan 18, enter, kemudian dipastikan J-view sama plane itu sama-sama top ya, dipastikan oke, dan kemudian kita rapikan ini, di extend seperti ini, selesai. Ini untuk yang pertama, sedangkan untuk yang level yang berikutnya kita pilih di sini aja biar nanti langsung dia berubah di sini. Yang bawah kita betulkan, ini R15, kita pilih ini, kemudian dia R5 ya, mestinya R13 kita pilih, kemudian yang ini kita hapus, ini dihapus. Oh sorry, ini ya, belum diaktifkan ya. Nah, ini delete associate drafting entity karena dia ada digunakan untuk anotasi ya. Kalau ada digunakan untuk anotasi atau digunakan untuk toolpath akan ada pemberitahuan, dihapus saja enggak apa-apa. Oke, kemudian dibetulkan, ini tinggal yang ini kita angkat 1 ya, pakai ini, pilih entity yang hendak kita betulkan, ukurannya ini diangkat ke sana semua, diangkat 1 seperti ini. Oke, ukurannya sudah menjadi 18 dan di extend, ini di uncheck, dan yang sisa-sisa seperti ini dirapikan. Oke, ini sudah benar ya. Kita cek kedua level seperti ini. Ini kemarin kita angkat 1 ya. Ini diangkat 1. Kita bisa memulai toolpath dengan posisi seperti ini bisa, atau diposisikan pada titik origin di 0 semua. Kita akan posisikan di titik origin semua nanti biar mudah, karena mungkin kamu gambarnya kan pada posisi begini tidak diangkat terlebih dahulu. Kita aktifkan level yang hendak diedit seperti ini, kemudian Z-nya tentukan ya, Z-nya tentukan sesuai dengan ketinggiannya ini, terus dia dipindahkan ke bawah. Ini kalau kamu nggak naikkan ya nggak usah dipindahkan ke bawah, Bapak menyesuaikan dari gambar yang ada di tempat kamu mungkin ya. Intinya permasalahan ketika kita bikin desain itu mungkin berbeda, yang penting bisa mengatasi permasalahan yang ada ya. Ini sudah sama ketinggiannya, kita cek di arah front, tidak nampak ya, di arah right mungkin. Nah, ini ketinggiannya sudah sama menjadi satu garis ya. Oke, sebelum kita melakukan toolpath, kita harus merencanakan pencekamannya terlebih dahulu. Jadi benda kerja kita nanti kan awalnya kan kotak ya, awalnya kan kotak mungkin ya, bakalan yang hendak dimasin itu mungkin kotak. Nah nanti kira-kira nanti kalau dicekam, kita mengerjakan bagian yang atas kemudian mengerjakan bagian yang bawah, otomatis kan dia dibalik. Itu pilih bidang yang sekiranya itu bisa dicekam. Kalau kita cekam dari sini sama sini, ini kan bidangnya kan R, nanti kan pasti meleset nanti kalau dicekam, lunyu istilahnya ya, licin.
Jadi nanti untuk bidang yang kedua akan bermasalah pencekamannya. Kalau kita cekam yang bagian sini, ini kan bagiannya kan sebidang nih, ukurannya nanti kan sama. Nah, kalau dicekam dari arah sini sama sini, otomatis nanti pengerjaan pada sisi yang sebaliknya, pada bagian yang kedua, ketika benda kerja itu dibalik, kemungkinan besar masih bisa dicekam, karena ada bidang yang datar dan lumayan panjang. Ini kalau masuk ke ragum kan kira-kira bisa. Jadi Bapak ulangi lagi, sebelum melakukan toolpath 2D itu direncanakan nanti kira-kira benda kerjanya itu modelnya bagaimana, ukurannya berapa, terus kemudian nanti pengerjaannya bidang pertama sama bidang yang kedua itu direncanakan modelnya koyo opo, sehingga nanti ketika benda kerja dibalik untuk mengerjakan benda kerja yang kedua, maksudnya untuk mengerjakan bidang yang kedua, ya bukan benda kerjanya kan sama ya, untuk mengerjakan bidang kerja yang kedua itu pencekamannya tidak bermasalah. Jadi harus memikirkan sampai ke sana sebelum toolpath ya. Oke, semoga ini bisa dipahami. Jadi betul-betul direncanakan model pencekaman di ragum nanti bagaimana. Jangan sampai kita bikin toolpath terus kemudian kita nggak merencanakan model pencekamannya, sehingga nanti toolpath itu harus diedit lagi, 2 kali kerja istilahnya ya. Misalnya untuk gambar yang ini kita bisa mencekam dari arah sini ya. Jadi yang masuk pencekam ragum itu nanti yang kejepit itu di daerah ini sama ini, otomatis akan lebih mudah nanti kalau kita balik benda kerjanya ini. Benda kerjanya ini kalau dibalik arahnya begini, itu akan lebih memudahkan kita dalam merencanakan. Mungkin seperti itu. Nggak dibalik ya nggak apa-apa kalau misalnya kita main di WCS ya. Tapi itu nanti agak ribet sedikit. Kalau sudah lihai ya model bagaimanapun ya oke. Oke, kita tambahkan anu aja biar nanti mudah. Kita tambahkan garis bantu. Ukurannya kan 60, kemudian di sini 100 ya. Seperti ini. Jangan lupa Z-nya ini di 0. Nah, ini kelalen ini, nanti bermasalah ini nanti. Jadi Z-nya ini posisinya di 0 ya. Lupaan nanti. Kita ulangi lagi. Ukurannya 60 sama 100 desain kita ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Kalau bidang yang hendak dicekam itu adalah sisi yang ini, bukan atas bawah ya, tapi kiri kanan, samping-samping ini, kita ukur terlebih dahulu benda kerja yang tersedia. Desain kita ukurannya 60, benda kerja yang tersedia berapa ukurannya? Misalnya 62 atau 60, sekian. Maka kita tentukan terlebih dahulu garis bantunya ini sesuai dengan perencanaan kita. Kan rencananya kan dicekam di sini. Kalau dicekam di sini, nanti bidang yang kedua itu kan nanti susah nyekamnya karena dia ada R di atas dan bawah. Oke. Umpama, ya ini umpama. Setelah kita mengukur benda kerja kita, ukuran lebarnya itu ternyata 62, di offset aja. Ya. Di offset sesuai dengan ukuran benda kerja yang tersedia pada sisi yang hendak kita cekam, itu yang dijadikan patokan. Kan kiri kanan ini rencananya. Jadi di offset pakai ini kontur, kemudian pilih offsetannya itu dipakai pedoman yang ini kan, kiri kanan ini ya. Kiri kanan ini 62 berarti dia di offset ke arah kiri kanannya 1 kan gitu. Oke. Semoga ini bisa dipahami ya. Kemudian pilih non ini agar nanti ujungnya ini lancip. Oke. Kita cek dimensinya 62 sesuai dengan ukuran benda kerja yang tersedia sebelum dimachining. Ingat-ingat ini ya. Jadi ini tambahan ini
bisa kita lakukan ketika desain seperti ini, atau kita main di stock setup seperti yang dulu. Nanti yang paling mudah yang mana silahkan dipilih nanti. Oke. 62 karena dia di offset kiri kanan 1. Ini yang hendak kita gunakan untuk pencekaman. Jadi bidang yang ini. Kenapa kita tidak pedoman yang atas sama bawah? Karena bidang yang hendak dicekam, yang masuk ke ragum itu adalah ini. Jadi nanti ragumnya itu satu di sini, satunya di sini. Ini yang sing jepit itu loh ya, yang bisa dikerasin itu. Nggak bisa menampilkan visualnya, tapi nanti ketika dipraktek kita akan tampilkan visualnya insya Allah. Oke, jadi kita memilih bidang ini dengan alasan tadi itu. Mungkin desainnya akan berbeda, sehingga ketika kita memilih bidang tertentu itu juga ada argumentasi yang bisa difahami nantinya. Oke, setelah kita menambahkan ini, pindahkan ke titik origin. Jadi ini dipilih semua, kemudian pindahkan titik origin, didasarkan dari sini, agar nanti ketika kita pasang di ragum itu bisa persis pojokan. Ini perencanaan di mesin ya. Oke, sudah pindah semua. Nah, tadi kita merencanakan ragum itu kan di sini, ya. Sesuaikan dengan yang ada di mesin. Boleh bermain seperti ini kalau ragumnya melintang ini agar kita berpikirnya lebih mudah, atau kalau ragum itu yang jepit itu atas bawah, berarti ini kan kita putar terlebih dahulu ya benda kerjanya ini, agar nanti lebih sesuai dengan keadaan di mesin. Kalau misalnya ingin kita putar, di blok terlebih dahulu ya, kemudian X form rotate, tentukan titik putarnya berdasarkan ini kan 90 derajat. Oke, nanti dia berputar seperti ini. Jadi kenapa ini kok diputar? Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di mesin. Nggak diputar pun nggak masalah, tapi ini untuk memudahkan cara berpikir untuk menentukan langkah pengerjaan. Oke, semoga sampai sini dipahami ya. Kemudian tadi kita memberi garis ini kan di posisi yang level atas kalau nggak salah ya. Oh, level bawah ya. Yang atasnya kan belum dikasih tambahan ya, belum dikasih tambahan. Oke, tadi ukurannya adalah ke sana 62, ke sininya 100. Kita kasih tambahan juga di sini agar nanti nggak kelupaan ketika kita main di level. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu perencanaannya sampai betul-betul oke, kan gitu ya. Ini nggak aktif tadi itu, akhirnya nggak kelihatan. Oke, ke sininya dia min 100 ya, min 100, terus kemudian ini 62. Kita perhatikan ini, kalau kita pakai min 100 ini kan salah, karena tadi kan sudah di offset 1 ya, di offset 1. Maka di sini ditambahkan 1 itu kan kiri kanan, maksudnya itu ya, 102 min. Dong klik min ya. Oke. Ya kadang yang gambar tuh ya kadang kelalen. Ini ya, sudah benar ya. Jadi ketika posisi ini diaktifkan semuanya, gambarnya itu kira-kira tidak ada kesalahan, maka kita bisa melakukan toolpath berdasarkan perencanaan tadi itu. Terus kemudian sebelum kita toolpath, kalau toolpath itu cepat mas,
Yang penting dipahami penjelasannya ini dulu. Kita bisa merubah ini kita hapus dulu misalnya ya. Delete all empty, delete all empty 2 kali. Oke. Awalnya kan seperti ini. Tampilannya kan begini ya. Ini bisa kita rubah namanya dengan diklik satu seperti itu, kemudian diklik lagi 1 kali. Dia akan masuk seperti itu. Masuk kursornya itu ya. Kemudian kita kasih nama bagian atas, bagian bawah. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita meneliti kesalahan. Dia pada posisi yang mana kesalahannya. Kalau kita kasih keterangan-keterangan itu nanti ngeceknya gampang. Jadi misalnya ini kita mau mengerjakan yang bagian atas terlebih dahulu, kita kasih mesin grupnya bagian atas, enter. Kemudian kita tampilkan bagian atas seperti ini ya, dan nanti stok setupnya kita atur. Begitupun juga untuk yang bagian bawah. Jadi ini persiapan sebelum kita melakukan toolpath agar nanti ketika benda kerja ini dikerjakan di mesin ya, berdasarkan toolpath yang kita bikin, itu dia tidak ada permasalahan ketika mengerjakan bidang yang pertama dan bidang yang kedua, karena ini benda kerja pasti dibalik. Nah, kalau kita nggak merencanakan secara detail, mungkin ketika kita ngerjakan bidang satu ini oke, hasilnya benar presisi, tapi ketika dibalik maka gambarnya nanti akan menceng karena kita nggak memperhitungkan kira-kira pengerjaan benda kerja yang bagian yang kedua itu kayak gimana. Oke, jadi kita harus betul-betul merencanakan dari toolpath ini ya, dari rencana toolpath ini dengan perencanaan di mesin CNC yang kita gunakan, ragumnya gimana, kesetaraannya gimana, levelnya gimana, dan seterusnya. Oke, ini semoga bisa dipahami sebelum kita main di toolpath. Nanti kita akan lanjutkan, ini kita simpan terlebih dahulu ya, agar nanti pada video yang berikutnya kita bisa langsung main di toolpath. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bapak. Semoga bisa dipahami dan mempunyai gambaran perencanaan nanti ketika kita masuk di mesin CNC dengan mengambil G-code dari desain toolpath yang kita bikin lewat desain gambar ini. Semoga senantiasa dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.